Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitayani dengan NIM PH713 203 221 053 dari DTIA kelas B tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi endokrin dan hormon yang dihasilkan. Nah, seperti pada video sebelumnya, video ini merupakan video penugasan dari mata kuliah anatomi fisiologi oleh Ibu Yaumil Fahni Tanjung Bulu, SST MKes. Nah, teman-teman, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tapi mensekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Nah, adapun fungsi kelenjar endokrin secara umum yaitu yang pertama, sebagai penghasil hormon, yang kedua, mengontrol aktivitas, dan yang ketiga, merangsang aktivitas. Nah, kemudian fungsi hormon yaitu yang pertama, mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, dan perkembangan seksual. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Nah, teman-teman, adapun kelenjar dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak, tetapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Dengan cara ini, hipotalamus menyediakan link antara sistem saraf dan endokrin. Hipotalamus juga menghasilkan hormon yang secara langsung mengatur proses tubuh. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu lobus posterior menghasilkan hormon. Yang pertama, oksitosin untuk merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua, antidiuretik hormon untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Nah, yang keempat yaitu kelenjar tiroid atau gondok. Terletak di daerah leher, dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu yang pertama, tiroksin, untuk membantu dalam proses metabolisme pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, tridotironin, untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, kalsitonin, untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid, anak gondok. Terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu paratormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Nah, yang keenam yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis. Terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama, korteks untuk menghasilkan hormon. Yang kedua, hormon pertama korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Kedua, glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Yang ketiga, androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Nah, yang kedua, medula menghasilkan hormon. Pertama, adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans.
Terletak di dekat ventriculus atau lambung, kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya, kadar gula darah akan turun. Yang kedua, glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya, kadar gula darah akan naik. Nah, selanjutnya itu kelenjar gonad atau kelamin. Terletak di daerah perut atau wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda-beda, wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon. Pertama itu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang kedua, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Yang pada laki-laki menghasilkan satu hormon, testosteron, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Nah, yang kesembilan yaitu kelenjar timus atau kacangan. Terletak di daerah dada, kelenjar ini menghasilkan satu sistem, yaitu timosin untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang anatomi, fisiologi, endokrin, dan hormon yang dihasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.